Mitos atau fakta jika menggunakan bensin beroktan tinggi seperti Octane 98 pada kompresi mesin hanya 110 bisa menyebabkan fuel dilusi? No. No. Anjrit, banyak bener pertanyaannya. Hatavia Alam. Sama nggak sih kok pada transmisi matic? Tingjat, tegangan, sabuk, baja saat akselerasi. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Double Lovers, balik lagi ke Mistos dan Fakta nomor 23. Nah, ini berbeda dengan mendang mending ya. Kalau mitos dan fakta itu hashtagnya mitos fakta, kalau yang satunya hashtagnya menang mending. Nah, ini biasanya kalau lu mau tanya ini mitos atau fakta sih, kalau menang mending itu perbandingan antara dua mobil atau beberapa mobil yang berbeda. Suka-suka lu juga nanyanya karena gue jawabnya juga suka-suka gue, oke? Satya Adi Pratama, mitos atau fakta nanjak ditanjakan curam bisa pakai Triptonic gear 1, gak usah di L. Kalau emang bisa plus minusnya apa? Oke, L itu maksudnya low gear. Low gear itu maksudnya dia itu kalau misalkan Toyota, Honda gitu kan, L itu dia tidak lebih dari gigi 1. Nah, kalau lu Triptonic gearin 1 ya sama aja sih sebenarnya sih. Karena ibaratnya gini loh, manufacturer memberikan lu sebuah kontrol untuk menurunkan gigi sehingga mobil lu ini maksimal di gigi 1 atau gigi 2, 3 gitu. Itu dia memberikan kontrol untuk itu. Kenapa? Karena mereka menyadari kalau yang namanya nanjak mobil matic itu kadang-kadang blow on, ya kan? Tanjakannya masih tinggi, napasnya udah habis di tengah jalan. Makanya lu bisa turunin ke dia ke L gitu loh. Muhammad Fajri, kok mau tanya solusi untuk ganti ke coolant terhadap radiator yang sudah terlalu lama memakai air? Soalnya saya pernah dengar kalau mobil yang udah lama dikasih air, untuk radiatornya bisa dikasih coolant karena bisa bikin karet-karet dalamnya rontok dan bikin menyumbatan. Yes, betul sekali. Jadi, kalau lu punya mobil tua yang memang sudah pakai air untuk dalam jangka waktu yang lama, gua saranin lu flushing dulu. Maksudnya flushing itu dikeluarin semua, radiatornya dikorokin, digedein lagi lubang-lubangnya, baru lu ganti coolant. Terutama kalau itu punya termostat, termostatnya lu cabut, nggak usah lu pasang. Kenapa? Takutnya coolantnya bagus, termostatnya yang nyangkut, ya kan? Nah, termostat itu lu cabut, lu ganti coolant, kipasnya yang bagus, lu kasih electric fan, gua jamin mesin lu satu, lebih dingin. Lebih dingin itu berarti penguapan oli lebih rendah, tenaganya lebih bagus, bensinnya juga lebih irit. Oxenfruit, Viscofan Innova lama bagusnya 2,5 botol setelah dikuras, apa benar? Karena saya baru tahu setelah isi Viscofan 5 botol, tolong jawab. Oke, 2,5 botol atau 5 botol itu tergantung siapa yang bersihin. Jadi kadang-kadang kalau misalkan nggak terlalu kotor, teknisnya juga lagi nggak rajin-rajin amat, dia gantinya cuma 2 botol, 3 botol cukup. Kalau memang udah kotor, udah hitam, biasanya kita bersihin semua, kita semprotin, dan kita isi baru, sampai keisi semua itu sekitar 5-6 botol. Jadi itu masih normal sih bro. Dan gak mahal kan oli Viscofan. YW, mitos atau fakta, dry clutch, DCT dry clutch di dalamnya nggak ada olinya, kalau wet clutch ada. Iya, judulnya aja dry clutch. Jadi untuk oli transmisi itu di clutchnya itu nggak ada, tetapi di gearnya masih ada, karena itu harus dilumasi gearnya. Mitos atau fakta jika menggunakan bensin beroktan tinggi seperti Octane 98 pada kompresi mesin hanya 110 bisa menyebabkan fuel dilusi? No. No. Oktan tinggi, rated oktan itu tidak ada hubungannya dengan kompresi mesin. Gua nggak tahu ini ilmu dari mana. Memang ada dulu ya kan, cuman maksudnya itu sudah dibuktikan tidak ada hubungannya. Jadi kompresi lu mau berapa aja, itu kan diatur dari si injektor nyemburnya berapa ya. Jadi kalau misalnya injektor nyemburnya 2 cc untuk kompresi 110, ya selama 2 cc-nya itu lu nggak ganti, itu nggak ada masalah. Nah, oktan itu adalah dia seberapa tahan panas si bensin ini sebelum dia terbakar. Nah, itu namanya RON, rated octane number. Nah, RON 98 itu akan bertahan lebih lama karena ketika mesin itu berjalan lebih panas, apalagi mesin racing ya, dia RON-nya bisa RON 110 gitu kan. Nah, ketika mesin racing itu dia berarti dia bisa tahan suhu yang jauh lebih tinggi sebelum dia ignite atau terbakar gitu loh. Nah, itu doang bedanya, gak ada hubungannya sama kompresi. Kalau yang ngomongin lu tentang kompresi bla bla bla, suruh sekolah lagi, kurang tinggi itu sekolahnya. Yang ngaturin itu si injektornya selama mapping nggak dirubah, lubang injektor nggak digedein, nggak akan berpengaruh gitu loh ke situ, karena si injektor hanya ngasih 2 mili ya 2 mili dia semprot, kagak mungkin. Nah, ngerubah itu ya harus ganti injektor atau ganti mappingannya gitu loh. Makanya gue kadang-kadang bingung, terlalu pintar sih kadang-kadang orang-orang ini. Anjrit, banyak bener pertanyaannya. Hatavia Alam, mitos atau fakta, pas mendekati lampu merah transmisi matic boleh nggak kalau engine brake? Kan nggak terlalu memberatkan transmisi.
Balik lagi ya, engine brake kalau untuk transmisi Matic saya tidak terlalu sarankan karena itu membebani engine dan transmisi. Itu di dalamnya walaupun gimana-gimana dia tetap selip. Apalagi kalau transmisi lu CVT, dia belt dan pulinya yang biasanya selip. Kalau nggak pulinya yang lecet, beltnya yang putus. Matic kalau mendekati lampu merah boleh nggak sih pas jalan kita geser ke N? Kalau disengaging boleh. Kalau pas jalan dari N lu ke D, jangan ya. Nonaktifkan electronic park brake bisa hemat aki nggak? Enggak. Keadaan mobil di rumah di tempat datar. Ya terus? Enggak sih, enggak ngaruh sih bro. Lu mau hemat aki ya, lu cobain deh sekali seumur hidup lu nggak bakal bangkrut kan. Lu coba beli aki yang silver ya. Jadi aki-aki yang bagus itu sekarang silver gel namanya. Nah silver gel itu bisa tahan 7 tahun. Tapi harganya juga 7 kali lipat dari aki biasa. Jadi at the end of the day lu bayarnya sama, cuman aki itu lu pasang nih sampai mobil yang lu mau jual lagi belum tentu lu ganti gitu loh. Karena itu yang sudah dilakukan kayak mobil-mobil Eropa kayak Mercy, Audi, Volkswagen, BMW. Itu semuanya pakai aki-aki yang AG gel. Jadi silver gel itu lu pasang harganya sih 7 juta, 8 juta, 9 juta gituan. Itu untuk ampere hour yang 50-an sama 60-an ya. Kalau untuk ampere hour yang 40-an maybe 5-6 juta lah ya. Tapi itu aki bisa awet ke lu tuh 5 tahun lebih. Gila. Jadi sebenarnya lu beli aki ini lebih ngirit daripada lu beli aki biasa. Karena satu kali lu beli lu tutup mata sampai 5 tahun. Pas tanjakan agak tinggi AC lupa dimatiin, tenaga kosong, tercium bau agak gosong. Itu dari Maticnya atau mesinnya? Kalau bau gosong udah pasti Matic. Kalau mesin lu bau gosong pasti ada yang kebakaran. Sama nggak sih kok pada transmisi Matic? Tingkat tegangan sabuk baja saat akselerasi. Oh, tingkat tegangan sabuk baja saat akselerasi dengan 5000 rpm sama turunan engine brake dengan 5000 rpm. Oke, 5000 rpm itu kan rpm yang lu lihat itu kan rpm engine ya. Jadi engine rpm itu dihitung dari crankcase atau perputaran si crankcase. Gua lupa bahasa Indonesia apa. Jadi perputaran si crankshaftnya itu yang dihitung 5000 rpm. Crankshaft berputar tidak sama dengan si roda berputar. Crankshaft dan roda berputar tidak sama juga dengan si transmisi yang berputar. Jadi akselerasi rpm 5000 itu kalau namanya Matic itu akan selalu ada yang namanya torque limiter. Torque limiter itu ngambilnya dari si ECU ya kan. Itu akan selalu dilimit torsinya supaya tidak jebol. Nah, engine brake pada RPM 5000 itu bukan engine brake bro namanya bro. Itu namanya nurunin giginya ke daleman bro. Biasanya sih itu ada yang lecet sih. Jadi kalau yang namanya steel beltnya itu akan ketarik bener-bener dan itu akan dipaksa untuk ketarik karena dia sudah nggak bisa nurunin lagi gearnya. Jadi balik lagi sih kalau CVT gue sangat tidak sarankan lu engine brake karena yang akan lecet pulinya dan beltnya akan putus. Nah kalau akselerasi dia ada torque limiternya, kalau turunan nggak ada gitu. Jadi ya lu atur sendiri itu gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mitos dan fakta edisi kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.